Guys, setelah video terakhir di mana saya menunjukkan apakah darah mendidih dalam ruang hampa, ada umpan balik yang saya sebut pelepasan biasa gelembung udara dari air atau cairan jus mendidih dalam ruang hampa. By the way, kami membuat teh dalam ruang hampa dari air yang benar-benar dingin. Saat kita keluarkan air dari vakum, masih dingin. Kacanya mengembun yang berasal dari suhu dingin. Kami akan menempatkan vakum di dalam air selama 1 jam penuh. Dan selama 1 jam itu, air akan berdeguk. Dan itu akan berdeguk di sana tanpa batas. Dan tidak ada gelembung udara yang keluar dari air dalam ruang hampa. Tidak perlu pinter-pinter banget ya untuk membicarakan deaeration. Ini adalah proses memanaskan air dengan gelembung. Kali ini saya ingin melakukan eksperimen yang sangat keren. Coca-Cola dan Mentos. Ingat nggak? Dalam satu video, saya dengan vakum saya memasukkan sekaleng Coke dan kemudian mulai memancar. Seolah-olah saya memasukkan mentol di sana. Dan bagaimana jika kamu memasukkan mentol ke dalam cola dalam ruang hampa? Banyak yang menulis setelah percobaan dengan darah dalam ruang hampa bahwa darah kita tidak seperti itu. Itu cuma gelembung. Meskipun saya baru saja menjelaskan bahwa untuk mendidih dalam ruang hampa, kamu perlu gas. Dan dalam darah mengandung sedikit gas. Itulah sebabnya tidak ada yang mendidih di sana. Dan masalahnya bukanlah oksigen. Banyak orang juga menulis bahwa seorang pria dalam ruang hampa meledak seperti balon. Ya, mereka mungkin telah melihat video anti-stres yang benar-benar terlihat melar di ruang hampa. Mungkin kamu juga ingat bagaimana tomat pecah dalam ruang hampa. Dan itulah mengapa kamu berpikir demikian. Atau mungkin karena sekaleng yogurt meledak dalam ruang hampa. Itu semua lelucon guys. Sebenarnya tomat hanyalah sayuran yang sangat lembut. Dan mainan anti-stres adalah bagian dari karet yang akan mengembang seperti balon jika ditiup ke dalamnya. Misalnya, kami memasukkan telur ke dalam ruang hampa dengan cairan dan udara. Itu tidak retak. Saya pikir itu bahkan tidak bergerak. Kami bahkan menempatkan kaviar dalam ruang hampa dengan cangkang tipis dan banyak cairan di dalamnya. Dan bahkan, kaviar itu tidak meledak dan menggembung. Lalu mengapa seseorang menjadi kembung dalam ruang hampa? Mungkin semua karena cuplikan dari film Remember Everything. Lalu aku mengerti. Sebenarnya mungkin juga ya, untuk bisa bertahan hidup dalam ruang hampa. Meski tidak lama. Yang paling penting tentu saja adalah udara. Dan yang kedua, tentu saja tekanannya naik. Saya pikir NASA telah menemukan sesuatu. Seperti selotip super fleksibel untuk menutupi lubang di keadaan darurat. Saya tidak percaya itu bisa merekatkan perahu yang terpotong walaupun mahal. Saya akan mencobanya guys. Saya menemukan cara untuk memasukkan Mentos ke dalam ruang hampa. Kamu hanya perlu merekatkan menara Mentos bersama-sama. Kemudian, rekatkan dengan mudah ke dalam tutup Coke. Jadi kami menempelkan Coke dalam ruang hampa. Meletakkan tutup Mentos di atasnya. Tekanan vakum diturunkan, dan kokas itu sendiri mulai keluar dari botol. Tapi begitulah jalannya Mentos. Secara teori, kita akan melihat air mancur Mentos dan Coca-Cola. Apa pendapatmu tentang ide itu? Saya benar-benar mencobanya. Awalnya saya pikir saya akan melempar Mentos dengan magnet. Tapi sayangnya, magnet tidak mau memutari logam melalui labu bundar. Jadi saya tidak punya pilihan lain di saat ini. Mari kita mulai. Kami akan membuka tutup dari Coca-Cola kami dan memasukkan Mentos dengan tutupnya. Itu harusnya bekerja guys. Mari kita mulai membuka tutupnya. Saya pikir ada cukup gas di sana, terutama jika kita pasang juga tutup Mentos. Semoga ini cukup untuk reaksinya.
kita tutup wadahnya, dan ini dia. Ruang hampa mulai menumpuk dan tekanannya menurun. Disinilah reaksi pertama. Coca-Cola mulai mengalir keluar, melewati wadah, dan seharusnya reaksinya akan meningkat. Wow, sedang bereaksi. Ayo, mari kita tingkatkan. Tutupnya memantul ke atas dan ke bawah. Kamu lihat, mentosnya berat. Tidak ada outlet untuk air mancur, dan berputar atas dan bawah. Coke menggelegak, dan saya pikir itu akan berhenti dengan cepat. Tapi itu terus datang dan datang dalam gelombang. Menurut saya, itulah akhirnya. Coca-Cola berhenti menggelegak karena suatu alasan dan hanya mendidih di bagian bawah mesin dan di bagian bawah botol. Tapi tidak ada lagi air mancur dan ternyata begitu dia. Kami mematikannya. Wow, itu sesuatu banget guys. Apa itu tadi? Apakah kamu melihat Coke menggelegak lagi di akhir? Wow, keren guys. Mari balikan rig kita dengan hati-hati supaya Coke-nya tidak tumpah. Nanti kita harus membersihkannya ya. By the way, Mentos di sini menyusut satu cangkang karena lumer. Dan itulah yang membuat reaksi dengan cola. Saya sarankan kita mendesain ulang itu. Tutupnya mengganggu air mancur cola karena sangat berat. Mentos menariknya ke bawah. Ayo, kurangi jumlah Mentosnya. Bagaimana jika dikurangi menjadi 3 bagian? Saya rasa itu sudah cukup untuk sebuah reaksi. Kemungkinan air mancur akan membuka tutupnya sampai terbang. Mari kita coba. Well, begitulah yang terjadi guys. Tapi tetap saja salah. Tutupnya masih berat. Saya pikir, jika kamu menguranginya menjadi 1 Mentos, tidak akan ada yang berubah. Tolong beri komentar, apakah reaksinya akan lebih kuat atau sama? Tampaknya sedikit lebih kuat bagi saya, terutama ketika tutupnya terlempar. Kami bahkan mencobanya dengan kantong soda. Kami mengeluarkan tehnya, memasukkan soda kue ke dalamnya. Tampaknya bereaksi lebih baik dengan cola. Tapi tidak ada hal baik yang keluar darinya. Lalu kita masukkan soda kue untuk kedua kalinya dan bahkan jatuh dengan tutup terbuka. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Coke bereaksi sangat buruk dengan soda tanpa vakum atau dengan vakum, dengan tutup atau tanpa tutup. Bahkan jika kamu hanya memasukkan Mentos ke dalam Coke, air mancurnya kurang keren lah pokoknya. Itu semua butuh botol 2 liter dan bukan setengah liter kecil. Lebih besar cola, semakin kuat reaksinya dan semakin tinggi air mancurnya. Jika kamu ingat, terakhir kali saya melakukan air mancur dari botol 1 liter ternyata lebih tinggi. Tapi kalau ambil 2 botol liter, malah lebih keren. Itu sebabnya semua orang akan sangat tertarik. Bagaimana jika kamu memasukkan Mentos ke dalam 10.000 botol Coke? Semua orang mengira akan ada reaksi seperti rig minyak. Tapi tidak guys, itu semua tentang gas yang keluar saat kamu tuangkan Coke ke dalam tong. Seperti biasa guys, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe-nya. Itu penting. Sampai jumpa!